Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan membawakan materi mengenai pedoman menulis daftar pustaka. Sebelum membawakan isi dari materi tersebut, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Nimade Aura Putri, yang kedua Ida Isli Buda Pertamasari, yang ketiga Helianti Suklastikridi, yang keempat ada Anastasia Rambu Mitumeja, dan yang terakhir ada Ayu Arifani. Rumusan masalah yang akan dibahas pada materi ini, yang pertama, bagaimana pengertian dan fungsi dari daftar pustaka. Yang kedua, bagaimana metode dalam penulisan daftar pustaka. Yang ketiga, bagaimana sistematika penulisan daftar pustaka. Dan yang keempat, bagaimana dampak kualitas dan kredibilitas dari penulisan daftar pustaka, serta bagaimana peran daftar pustaka dalam mencegah plagiarisme. Adapun tujuan dari materi ini, yang pertama ada memahami arti dan fungsi dari daftar pustaka. Yang kedua, mengetahui berbagai metode dari menulis daftar pustaka. Yang ketiga, memahami sistematika penulisan daftar pustaka. Dan yang keempat, mengetahui dampak kualitas dan kredibilitas serta peran daftar pustaka dalam mencegah plagiarisme. Yang berikutnya, pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar atau senarai yang ada dalam karya ilmiah, contoh, makalah atau skripsi, yang berisikan identitas buku dan pengarang yang disusun secara alfabetis. Adapun fungsi dari daftar pustaka dalam karya ilmiah yaitu menunjukkan bahwa tulisan itu ilmiah atau bersifat ilmu pengetahuan. Yang kedua, menginformasikan bahwa karya ilmiah itu atau penelitian memiliki referensi dan akumulasi dari karya ilmiah terdahulu. Yang ketiga, merupakan alat kontrol pada landasan teoritis atau tinjauan pustaka. Metode penulisan daftar pustaka itu ada 4. Yang pertama ada APA Style atau American Psychological Association. Yang kedua ada MLA Style atau Modern Language Association. Yang ketiga ada Vancouver Style. Dan yang keempat ada Chicago Style. Nah, kemudian ada gaya penulisan APA Style atau American Psychological Association. Nah, APA Style ini meliputi aturan-aturan mengenai format penulisan, penataan referensi, sitasi dalam teks dan tata letak kertas akademik. Gaya penulisan APA Style sering digunakan untuk makalah penelitian yang bertemakan ilmiah dan medis serta di bidang sosial dan psikologis. Nah, cara penulisan daftar pustaka dengan gaya APA Style untuk jurnal yaitu nama akhir pengarang, kemudian dilanjutkan dengan nama awal, kemudian tahun terbit, judul artikel, nama jurnal dan volume edisi jika ada, dan halaman. Kemudian, cara penulisan daftar pustaka dengan gaya APA Style untuk buku, yaitu nama belakang, kemudian nama penulis, nama depan, dan nama tengah jika ada, kemudian tahun terbit, kemudian judul buku, kota terbit, dan penerbit buku. Kemudian ada gaya penulisan MLA Style. Nah, MLA Style ini biasanya digunakan untuk menulis makalah dan tugas akademis, terutama dalam bidang seni dan humaniora. Gaya ini juga digunakan oleh sejumlah publikasi ilmiah dan merupakan gaya standar untuk memformat paper dan laporan-laporan di beberapa sekolah dan college. Nah, cara penulisan daftar pustaka dengan gaya MLA Style untuk buku yaitu nama belakang penulis, kemudian dilanjutkan dengan nama depan, kemudian dilanjutkan dengan judul buku dan informasi tambahan, kemudian kota penerbitan dan perusahaan penerbitan, kemudian tanggal penerbitan. Nah, jika kamus atau ensiklopedia menyusun artikel berdasarkan abjad, kita dapat menghilangkan nomor volume dan halamannya. Kemudian ada Vancouver Style. Daftar pustaka Vancouver Style adalah metode penulisan daftar referensi dengan menggunakan sistem penomoran. Nah, secara umum digunakan dalam disiplin keilmuan bidang medis dan farmasi. Berikut adalah beberapa aturan penulisan gaya Vancouver. Yaitu yang pertama, ada nama penulis maksimal ditulis sampai dengan 6 penulis jika lebih diganti dengan keterangan et al. Kemudian nomor 2 ada nama penulis ditulis hanya dengan nama belakang dan disusul dengan inisial penulis. Kemudian nomor 3 ada referensi diberi nomor secara berurutan sesuai urutan. Kemudian nomor 4
ada nomor halaman jarang disertakan saat mengutip dalam teks tugas atau esai. Kemudian ada gaya penulisan Chicago Style. Chicago Style adalah salah satu format penulisan yang sering digunakan dalam karya akademis, khususnya dalam bidang sejarah, sastra, dan seni. Gaya ini berasal dari The Chicago Manual of Style yang menyediakan aturan lengkap untuk menulis, mengutip sumber, dan menyusun dokumen dengan tepat. Chicago Style memiliki dua format utama, yaitu notes and bibliography, digunakan terutama di bidang humaniora seperti sejarah, sastra, dan seni. Kemudian menggunakan catatan kaki atau footnotes atau catatan akhir and notes untuk mengutip sumber di dalam teks. Daftar referensi lengkap disusun di bagian akhir dengan judul bibliografi, dan dalam catatan kaki sumber dikutip secara lengkap saat pertama kali muncul dan disingkat pada pengutipan selanjutnya. Yang kedua itu ada author date, digunakan dalam bidang ilmu sosial dan alam, seperti gaya APA. Format ini menggunakan citasi dalam teks yang mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitan dalam kurung dengan daftar referensi di bagian akhir. Nah, kedua format ini memberikan fleksibilitas dalam hal cara penyajian, kemudian informasi. Biasanya notes and bibliografi lebih disukai ketika karya membutuhkan banyak catatan untuk komentar pada sumber, sedangkan author date lebih ringkas dan sering digunakan di bidang ilmu alam dan sosial. Bagaimana sistematika penulisan daftar pustaka yang baik dan benar? Yang pertama, urutan penulisan daftar pustaka harus secara alfabetis A sampai dengan Z. Kemudian yang kedua, setiap pustaka harus memberikan informasi yang lengkap, seperti nama penulis, tahun terbit, judul penerbit, dan kota atau negara penerbit. Yang ketiga, jika sumbernya dari internet, berikan keterangan selengkapnya, termasuk tanggal akses. Yang keempat, setiap rujukan yang ada dalam isi naskah harus disertakan sumbernya. Yang kelima, penulisan daftar pustaka dari buku menggunakan format nama belakang, nama depan, tahun, judul buku, kota, dan penerbit. Yang keenam, penulisan daftar pustaka dari podcast menggunakan format nama podcaster, tahun, bulan, dan tanggal unggahan. Kemudian judul podcast, kanal podcast, dan kemudian tautan. Yang ketujuh, jika pengarangnya terdiri dari 2 atau 3 orang, maka nama pengarang pertama dibalik, sedangkan nama pengarang kedua dan ketiga tetap. 8. Di antara kedua nama pengarang, gunakan kata penghubung dan. 9. Dalam gaya APA, gunakan ETAL jika ada 3 atau lebih penulis. Selanjutnya ialah kualitas dan kredibilitas serta peran daftar pustaka dalam mencegah plagiarisme. Yang pertama adalah semakin banyak isi daftar pustaka yang dikutip dari berbagai sumber dapat berdampak untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas pada karya tulis ilmiah. Yang kedua, dikatakan plagiarisme apabila pembaca atau pelaku mengutip tulisan tetapi struktur tulisan masih utuh sesuai dengan buku yang dibaca. Daftar pustaka memiliki peran untuk menghindari tindakan plagiat atau menjiplak dengan cara mencantumkan informasi mengenai buku, penulis, dan lainnya pada karya baru yang telah dibuat. Adapun kesimpulannya yaitu, daftar pustaka merupakan bagian dari karya ilmiah yang berisi identitas sumber informasi yang didapat, dikarenakan daftar pustaka sangatlah penting untuk terdapat pada buku, makalah, dan sebagainya, materi fungsi daftar pustaka, metode penulisan, sistematika penulisan, dampak terhadap kualitas dan kredibilitas, serta peran daftar pustaka dalam mencegah plagiarisme penting untuk dipelajari agar lebih paham dalam membuat daftar pustaka.